Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kasih karunia Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai kita semua. Kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman. Kita yakin percaya Dia singkapkan kebenaran firman bagi kita sehingga kita semua dituntun oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu menuntun hidup kami, mengarahkan, bahkan mengajari kami jalan-jalan-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan dengan kuat kuasa-Mu sehingga apa yang disampaikan berguna, menolong, memberikan semangat kekuatan bagi setiap yang mendengarkannya. Jadikan kami semua pelaku firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita di minggu yang ketiga dalam seri khotbah 4, di mana kata 4, jumlah 4 ada di dalam Alkitab maupun dalam kehidupan kita sehari-hari yang dapat kita temukan. Kita akan lihat dari 4 binatang kecil yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat kitab Amsal. Kecil dan amat bijak. Kita lihat di Amsal pasal 30 ayat ke-24 sampai ayat ke-28. Kita akan belajar dari 4 binatang terkecil ini, kecil dan amat bijak. Ayat 24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Tuhan mengajarkan pada kita lewat hal-hal sekitar kita. Dalam konteks ini, 4 binatang terkecil yang di dunia ini, yang mungkin dianggap kecil, namun di mata Tuhan ada sesuatu yang dapat kita belajar. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan bahwa mereka kecil namun extremely wise. Mereka luar biasa bijak. Dan hal ini kita dapat belajar bahwa kehidupan sehari-hari kita tidak menganggap enteng yang kecil. Karena di balik yang kecil, Tuhan mempunyai maksud, tujuan, rencana, ajaran, pelajaran yang berharga buat kita belajar. Kita lihat dari binatang yang pertama ini dikatakan semut. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Di dalam kitab Amsal yang ditulis dari Salomo maupun Amsal Agur bin Yake ini di Amsal 30, pelajaran berharga dan kehidupan yang dapat kita pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk hidup yang bijak. Di mana binatang yang disebut binatang terkecil ini, semut. Sehari-hari kita melihat ada semut yang begitu kecil, namun mereka selalu menyediakan makanan di musim panas. Mereka tidak malas. Yang ciri khas yang paling utama dari semut yang dapat kita belajar, tidak malas, alias rajin. Untuk itu saudara terkasih, di tengah-tengah ekonomi yang sulit sekalipun, apabila kita mau menerapkan firman Tuhan ini, selalu menyiapkan, menyediakan di musim panas, selama kesempatan masih ada, kita mau selalu siap sedia menyediakan makanan di musim panas. Kita lihat contoh semut, bahwa dia senantiasa bekerja keras. Kita lihat di mana semut tidak ada yang bermalas-malasan. Kehidupan semut memberikan contoh kepada kita manusia, harus senantiasa bekerja keras, dan tentu bekerja keras dengan tujuan jelas, menyiapkan makanan. Tentunya kita tidak asal bekerja keras dalam konteks yang jelas bahwa kita harus bekerja dengan pintar, wise, dengan bijak, dengan smart. Untuk itu kita bukan hanya sekedar bekerja keras, tapi bekerja dengan pintar, bekerja dengan bijak. Kita akan lihat di Amsal pasal 6
Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Ini firman seringkali kita terapkan bukan hanya untuk anak-anak di dalam dunia pendidikan, tapi bagi kita orang dewasa untuk belajar dari semut. Ayat 6, pasal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kita lihat bahwa ciri khas semut rajin, dia tidak malas. Ada pemimpin atau tidak ada, namun dia selalu bekerja. Dan mereka bekerja selalu di dalam tim. Ya, sangat jarang sekali kita melihat hanya satu semut. Mereka selalu ada di dalam kumpulan. Satu semut membawa semut yang lain, membawa semut yang lain untuk mengangkat sebuah kepingan roti kecil atau sesuatu yang mereka mau angkat. Mereka tidak bekerja sendirian. Mereka selalu bekerja dalam sebuah kesatuan mencapai sebuah tujuan. Untuk itu kita sebagai tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, baik di dalam keluarga, ya, kita dapat bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Contoh, minggu yang lalu kita belajar ada 4 orang yang menggotong, mengangkat orang lumpuh tersebut untuk bertemu dengan Yesus. Begitu pula dalam kehidupan kita dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Apakah itu untuk menolong sesama kita di dalam keluarga, orang tua, atau menolong sesama kita teman, dapat kita lakukan bersama-sama. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hal malas dapat kita sadari. Orang malas, dia tidak dapat melihat, dia tidak dapat menikmati maupun janji-janji Tuhan, maupun meraih cita-cita yang dia rindukan. Karena dia hanya sebatas mempunyai iming-iming, mempunyai khayalan, tapi mereka tidak pernah melangkah. Orang malas hanya ada di posisi di mana dia berada, dia tidak akan mencapai apapun, karena kehidupannya hanya sebatas khayalan. Kita sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kita kaki, tangan, memberikan kita suara, memberikan kita talenta, kesempatan, bahkan hikmat, semuanya Tuhan berikan untuk memperlengkapi kita, supaya kita pakai untuk menjadi berkat. Dalam konteks semut, dia bekerja tidak sendirian, dia bekerja bersama-sama yang lainnya dengan kesederhanaannya, dengan binatang terkecil seperti itu. Mereka tidak melihat kehebatan masing-masing, namun mereka mencapai kesehatian untuk mencapai tujuan, mengangkat sebuah roti atau sebuah makanan yang mereka inginkan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Mari kita kumpulkan, siapkan diri. Segala sesuatu ke depan kita tidak tahu. Namun kalau kita siapkan diri, lebih lagi hal-hal perkara rohani. Kita sadari kehidupan kita bukan hanya sebatas perkara jasmani yang kita perlukan, tapi siapkan diri, isi kehidupan kita dengan kebenaran firman, dengan persekutuan dengan orang kudus, maupun lewat doa, hubungan yang dibangun bersama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, belajar mendengar suara Tuhan. Itu tidak sehari, tapi berhari-hari. Selalu siapkan diri dalam kehidupan roh kita, jiwa kita, maupun kebutuhan jasmani. Karena kita yakin percaya Tuhan ingin kita bekerja keras dengan pimpinan Tuhan. Dan kita lihat di firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Kita semua bekerja di sebuah kantor ataupun sebuah pabrik atau di rumah ataupun yang bekerja di ladang Tuhan. Semuanya kita bekerja, dan kita ingat setiap pekerjaan kita harus ada pertanggungan jawab, bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Ataupun kita ada di pekerjaan-pekerjaan di marketplace, kita sadari semua kesempatan itu kita bekerja untuk Tuhan. Ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Baik yang ada di dalam pelayanan secara pelayanan full, maupun mereka yang melayani maupun bekerja di tempat-tempat yang ada, di sekolah, di rumah sakit, di tempat umum, semuanya bekerja untuk Tuhan. Dan kita sadari kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita bekerja dengan sepenuh hati. Kita memberi yang terbaik, kontribusi yang terbaik untuk di mana tempat kita berada, berkarya. Untuk itu saudara terkasih, apa yang di depan mata kita dipercayakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat di Pengkhotbah 9, Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau pergi. Seseorang yang bekerja sepenuhnya seperti untuk Tuhan, maka pekerjaannya memuliakan Tuhan. Dan pekerjaan memuliakan Tuhan itu adalah bagian dari worship-nya. Ya, seorang yang menyembah Tuhan bukan hanya lewat nyanyian, tapi lewat hasil karyanya yang diperuntukkan untuk Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan, maupun talenta menyanyi, talenta untuk membuat sesuatu, talenta untuk memasak, maupun apa saja talenta yang Tuhan berikan, semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dari semut kita belajar tidak malas, dari semut kita belajar rajin, dari semut kita belajar untuk bisa bekerja sama dalam kelompok, dalam tim, untuk mencapai tujuan yang sama. Tesalonika pasal 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat 12, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Kita sadari Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk bekerja. Bekerjalah selama waktu masih ada. Bekerja tentunya sesuai dengan faktor umur kita. Dan seorang anak kecil dalam bekerja itu mungkin tidak seperti orang dewasa yang bekerja di sebuah kantor, tapi mereka bekerja dalam konteks mereka adalah seorang pelajar. Mereka belajar sungguh-sungguh, mereka memberikan yang terbaik, mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian-ujian di dalam studi mereka. Bahkan juga anak-anak yang sudah lebih dewasa, mereka tentunya diberikan tugas-tugas untuk pekerjaan di rumah yang mereka bisa menolong dalam keluarga. Itu semua adalah bagian bekerja. Jadi bekerja bukan harus hanya bagi orang dewasa yang bekerja di kantor ataupun di sebuah perusahaan, sebuah pabrik, bukan. Tetapi semua umur sesuai dengan golongan umur dapat bekerja. Bahkan orang yang sudah pensiun dari pekerjaan secara fisik, mereka juga dapat bekerja yang sesuai dengan umur mereka, dapat memberikan sukarelakan waktu mereka untuk menolong, untuk merawat, untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk sesamanya. Untuk itu saudara terkasih, kita tidak ada seorang pun yang malas. Semuanya dengan keberadaan kita, ya, dengan keterbatasan kita, mungkin oleh karena faktor umur, oleh karena faktor kesehatan, kita dapat melakukan sesuatu yang dapat kita lakukan. Untuk itu saudara terkasih, di dalam Tuhan Yesus kita belajar dari semut, binatang terkecil. Ada 4 binatang terkecil yang disebutkan di Amsal tersebut, namun mereka begitu bijak. Karena dalam bahasa Inggris dikatakan extremely wise, begitu sangat amat bijak. Kita dapat belajar dari semut. Mari kita masuk di yang binatang yang kedua. Kita lihat kembali, kita akan baca lagi
Amsal pasal yang ke-30 ayat ke-26. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ini secara fisik kecil, lemah, namun membuat rumahnya di bukit-bukit batu. Ya, kita secara fisik kita menilai tidak mungkin dia seorang binatang yang kecil. Namun dia menaruhkan perlindungan di bukit batu. Di situ kita lihat bahwa kehidupan kita lemah, kita kecil, mungkin dari background latar belakang yang sederhana, tidak mempunyai pangkat, tidak punya kedudukan, ekonomi juga tidak mendukung, tidak memadai. Namun percaya, kalau kita jadikan Tuhanlah menjadi bukit batu keselamatan kita, Dia gunung batu kita, maka selalu ada perlindungan. Yang kedua, berbicara tentang perlindungan hanya di dalam Tuhan. Seekor, yaitu domba, dia tidak dapat mengalahkan, yaitu serigala yang buas. Tuhan katakan yang mengutus mengutus domba di tengah serigala. Tidak mungkin seekor domba mengalahkan serigala. Namun seekor domba mengenal sang gembala yang sanggup melindunginya. Untuk itu dekat pada Tuhan. Dialah gunung batu kita, keselamatan kita. Biarlah kita berlari kepada gunung batu, yaitu Yesus Kristus, gunung batu hidup kita. Biarlah dalam kehidupan ini kita tidak mencari perlindungan dengan harta yang ada, dengan orang-orang yang hebat, yang secara kedudukan, pengaruhnya luar biasa. Namun kita cari perlindungan, yaitu di dalam Yesus Kristus, gunung batu keselamatan kita. Kita buka di Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 1. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Perlindungan sangat penting sekali bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Perlindungan dari semua yang jahat, panah api si jahat, dari serangan-serangan, hanya Yesus tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Kita lihat di Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dalam hal 2-3 tahun terakhir, di mana masa pandemi yang begitu berat bagi setiap orang maupun di dunia, kita sadari tidak ada tempat yang aman bagi kita selain di dalam Kristus Yesus. Di dalam firman-Nya kita mencari perlindungan, memegang janji-janjinya. Kita sekalipun seperti binatang yang terkecil, yaitu pelanduk, namun dia dapat mencari perlindungan di bukit batu. Begitu pula kehidupan kita sadar ketika aku lemah, Dia kuatku. Kita sadari dengan segala keterbatasan kita, Dia Allah yang tak terbatas, selalu berserta kita, melindungi kita daripada yang jahat. Dari semut, pelanduk, kita akan lihat juga di satu ayat lagi di Mazmur 61. Mazmur 61, saudara membaca di kitab Mazmur, banyak sekali firman Tuhan yang menyatakan bahwa Dia gunung batu kita, gunung batu keselamatan bagi kita. Kita lihat di Mazmur 61 ayat yang ke 1 sampai ayat yang ke-4. Doa untuk raja, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku, sebab Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Dalam bahasa Inggris, lead me to the rock higher than I. Jadi tuntunlah aku pada gunung batu lebih tinggi daripada yang aku sanggup. Kita sadari semua perlindungan di dunia ini sangat amat terbatas, namun Tuhan perlindungan kita. Di Mazmur 62 juga saudara bisa lihat di ayat 3.
Ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hari-hari ini ekonomi yang harga-harga yang meranjak naik, ya, maupun juga kondisi politik, kondisi ekonomi yang ada, kesehatan, banyak hal yang membuat banyak orang goyah. Namun sebagai anak Tuhan, kita tidak goyah karena Tuhan beserta kita. Kita sungguh-sungguh menguatkan sesama kita untuk menaruhkan tempat perlindungan mereka, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan mereka. Saudara terkasih, mari kita lanjut lagi. Kita lihat di binatang yang keempat, kecil dan sangat amat bijak. Kita lihat di ayat Amsal tadi, pasal 30, ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Kita lihat ciri khas dari belalang, ya. Belalang tidak punya raja, namun berbaris dengan teratur. Bahwa siapa menjadi pemimpin atas belalang tersebut, namun mereka dapat berbaris begitu rupa. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan pemimpin kita. Dia raja di atas segala raja, yang menaruhkan maupun juga pemimpin di dunia yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita dalam kerohanian maupun dalam pekerjaan dimanapun berada. Namun kita harus sadar, pemimpin di atas segalanya, Tuhan adalah pemimpinku. Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran, menuntun kita sehingga di dalam perjalanan kita menjadi bijak. Seperti belalang ini, kita lihat bahwa mereka juga dalam berbaris dengan teratur. Kehidupan kita yang dipimpin Roh Kudus, hidup kita maupun tertib dan teratur. Kita buka di 1 Korintus 14, 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sekali lagi, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, baik di rumah maupun juga di tempat kita bekerja, selalu maupun hidup dalam tertib dan teratur. Karena ada prosedurnya, ada SPO, ya, dalam hal melakukan sesuatu, semuanya biar berjalan dengan baik demi untuk kenyamanan bersama. Baik juga di dalam pelayanan, Tuhan sudah tempatkan kita di dalam pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, semuanya dengan tertib dan teratur, sehingga kita memberi yang terbaik bagi Tuhan dan menjadi berkat buat sesama kita. Dari belalang kita akan belajar banyak, ya, maupun juga belalang di dalam tulah yang keberapa yang ada di dalam 10 tulah orang Mesir, maka kita lihat bahwa belalang juga memakan habis dengan begitu cepat. Ya, mereka melakukan apa yang mereka lakukan, ya, mereka melahap semua yang ada. Apabila kehidupan kita sungguh-sungguh menyadari hidup kita harus tertib dan teratur, kita akan mencapai tujuan apa yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita. Untuk konteks belalang, ya, ada belalang pelahap, ya, belalang penyirik, tujuannya adalah memakan habis. Ya, dengan konteks itu, beliau melakukan tujuannya. Baik kita, Tuhan sudah memberikan kita tujuan hidup, menjadi terang, menjadi berkat buat sesama kita. Kita lihat bahwa posisi ini kita jangan sia-siakan, karena semua barisan-barisan ini ketertiban ada supaya mencapai tujuan. Kita lihat di yang terakhir, yaitu binatang yang keempat di dalam kitab Amsal tersebut, Agur bin Yakin. Kitab Amsal ini tidak lebih indah lagi. Dalam kitab Amsal kita belajar kehidupan sehari-hari untuk takut akan Tuhan, karena permulaan dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kita sadari bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan mengajari kita jalan-jalannya lewat kitab Amsal. Ayat-ayat firman Tuhan lainnya juga kita perhatikan di ayat 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Cicak ada di mana-mana, bahkan ada di istana raja. Sekalipun secara tangan kita bisa menangkapnya,
namun dia bisa masuk ke kerajaan, di dalam sebuah istana. Untuk itu saudara terkasih, jangan kita menjadi minder, kecil hati, ataupun menjadi tawar hati dengan kondisi situasi yang kita alami hari-hari ini. Namun kita harus berbesar hati bahwa Tuhan menyertai kita. Maka di tengah-tengah pergejolakan dalam persaingan yang begitu ketat, dalam usahakah, dalam apa saja yang dilakukan, percaya bahwa Tuhan akan menempatkan orang-orang yang takut akan Tuhan menjadi berkat, ataupun ditempatkan di tempat-tempat yang tidak mungkin sepertinya. Namun bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi dari binatang kecil, ya, dari hal yang kecil seperti cicak ini, namun dia dapat masuk di istana raja. Saudara terkasih, dengan apa yang sudah Tuhan berikan, baik kemampuan, kecakapan, kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Karena Tuhan yang menyertai, maka Tuhan akan izinkan kita melewati proses. Bahkan Yusuf yang sudah melewati proses-proses kehidupan, di penjara, difitnah, dilupakan, namun Tuhan yang bawa dia masuk ke istana Firaun. Jadi begitu pula saudara dan saya, di tengah-tengah kondisi yang menghimpit, namun ingat proses kehidupan. Tuhan sendiri yang menempatkan saudara di mana saudara berada untuk menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat. Kuatkan teguhan hati, kita melihat keberadaan kita, mari pandanglah kepada Tuhan yang sumber dari kekuatan, sumber hikmat dari 4 binatang terkecil ini yang namun begitu luar biasa bijak yang dapat kita pelajari. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman Tuhan. Dalam perjalanan kami sehari-hari, kami butuh hikmat, kami butuh pengetahuan. Roh Kudus tolong kami, biarlah kami mulai dari takut akan Tuhan, mempercayai firman Tuhan, ya dan amin. 4 binatang terkecil ini yang luar biasa bijak yang dapat kami belajar Tuhan. Tolong umat-Mu Bapa dalam masa-masa yang sulit hari-hari ini, namun Tuhan berikan jalan keluar. Bangun kami juga supaya rajin bekerja dalam tim, maupun hidup tertib, hidup dengan teratur, sopan, maupun dalam keberadaan kami menaruhkan Engkau sebagai tempat perlindungan kami, gunung batu kami, keselamatan kami, segala-galanya. Engkau sendiri yang mempromosikan kami Bapa, maupun di tempat-tempat yang Tuhan kehendaki. Kami akan percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Di tengah-tengah kondisi situasi yang ada, Tuhan mencukupi kebutuhan umat-Mu, dan Tuhan sendiri membuka jalan saat tiada jalan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan penghiburan, kekuatan bagi yang letih lesu, yang berbeban berat. Tuhan angkat semua bebannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden Joko Widodo, aparat menteri, pemerintah daerah, berikan roh takut akan Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, kami dapat melewati semuanya. Gereja-gereja Tuhan bangkit, hamba-hamba-Mu Tuhan jaga lindungi keluarga, Tuhan pulihkan, berkati setiap keluarga yang ada. Di dalam nama Yesus. Saudara terkasih, mari angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terkasih, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.